Jakarta, kota cahaya yang berkilau dan impian untuk mengubah nasib, namun di balik gemerlap lampu dan gedung-gedung tinggi itu, tersembunyi sisi gelap di mana kekuasaan dan nafsu dapat mengubah manusia menjadi iblis. Kisah malam ini akan membawa kita menyelami salah satu kasus kriminal paling menggemparkan di negeri ini. Seorang konglomerat berusia 60 tahun dan kolam ikan lele raksasa. Tempat 15 gadis muda nan cantik menghilang tanpa jejak. Jakarta tak pernah tidur di malam hari. Deretan lampu neon memantulkan sinarnya ke jalan-jalan yang padat. Arus kendaraan bermotor berderet tanpa henti seperti ombak yang tak pernah surut. Klakson bersautan. Musik berdentum dari klub malam dan bar di sudut-sudut kota. Berpadu dengan asap rokok dan aroma minuman keras impor yang menusuk semuanya menciptakan simfoni kekacauan di kota yang tak pernah berhenti bernapas ini. Di tempat seperti ini, orang-orang bermimpi tentang uang, ketenaran, dan yang paling banyak tentang jalan pintas menuju kemewahan. Cahaya Jakarta yang berkilauan seolah menjanjikan keajaiban bagi siapapun yang berani mengambil risiko. Tapi tak banyak yang tahu bahwa di balik gemerlap itu ada lubang hitam yang siap menelan habis mimpi-mimpi indah. Di antara keramaian malam, siluet para gadis muda terlihat menonjol, langkah mereka anggun di atas sepatu hak tinggi. Gaun berkilau memantulkan cahaya. Mata mereka memancarkan ambisi dan kepolosan yang belum sempat terkikis kerasnya hidup. Bagi mereka, Jakarta adalah tanah impian, tempat di mana satu senyum bisa membuka pintu menuju kemasyhuran, tapi juga bisa menutup pintu kehidupan selamanya. Tak banyak yang tahu, di balik gemerlap kota ini, ada satu nama yang membuat kalangan elit malam sekaligus kagum dan waspada. Arman Prasetyo, taipan properti berusia 60-an. Di mata publik, ia tampil sebagai pengusaha sukses dan dermawan murah hati. Namun di balik citra itu, Arman disebut-sebut memiliki kegemaran menyimpang memburu wanita cantik di tengah hiruk-pikuk kota dan memperlakukan mereka sebagai mainan pribadi. Malam itu, ketika Jakarta masih berputar dalam pesta lampu, perburuan sang konglomerat dimulai. Dalam beberapa tahun terakhir, ajang kecantikan tumbuh subur. Hampir setiap bulan ada kontes baru, dari tingkat kabupaten hingga panggung megah bertaraf nasional. Kilau mahkota, pita kemenangan, dan tepukan tangan dari penonton menjadi magnet kuat yang menarik ribuan gadis dari pelosok desa untuk datang ke Jakarta. Membawa harapan besar akan perubahan nasib, mereka datang dengan bekal seadanya, sedikit kecantikan yang dipuji sejak kecil. Beberapa foto hasil jepretan studio desa, dan terutama satu hasrat membara untuk lepas dari kemiskinan. Ada yang bermimpi menjadi bintang iklan, ada yang ingin jadi aktris, ada pula yang berharap mendapat perhatian dari sponsor kaya atau investor besar. Bagi mereka, mahkota bukan sekadar simbol keindahan, tapi kunci menuju dunia penuh uang dan peluang. Dalam arus itu, muncul nama Nabila Ayu, seperti bunga yang baru mekar. Usianya baru 21 tahun, berasal dari keluarga sederhana di daerah pesisir Jawa Barat. Wajahnya oval lembut, mata bundar memancarkan kepolosan, dan senyum cerahnya mampu memikat siapapun yang memandang. Tubuhnya proporsional, kulitnya halus dan cerah membuatnya menonjol di antara ratusan peserta lain. Namun yang membuat orang terkesan bukan hanya kecantikannya, melainkan asal-usulnya. Nabila hanyalah putri dari pedagang ikan di pasar. Hidupnya keras. Masa kecilnya dihabiskan membantu ibunya menimbang ikan, mencuci wadah, dan melawan bau amis yang melekat di kulit. Justru dari kesederhanaan itu, tumbuh tekad kuat dalam dirinya harus keluar dari kemiskinan, harus mengubah nasib. Orang bilang, satu langkah menuju mahkota setara dengan 10 tahun kerja keras, dan Nabila memperkayai hal itu. Dengan dorongan teman-teman, ia memberanikan diri mendaftar di ajang kecantikan tingkat nasional. Awalnya semua menganggapnya mimpi mustahil, namun keajaiban terjadi di setiap babak. Nabila bersinar, hingga akhirnya
Ia meraih gelar runner-up kedua. Pita merah bertuliskan runner-up. Kedua disematkan di dadanya dalam gemerlap malam final. Tepuk tangan bergemuruh seperti letusan kembang api. Namun tak ada yang tahu bahwa di momen itulah pintu menuju dunia gemerlap penuh jebakan perlahan terbuka. Keesokan harinya, infotainment dan tabloid gosip serempak menampilkan foto gadis muda itu, menyebutnya bunga dari barat. Putri pasar yang menaklukkan Jakarta. Ratusan pesan ucapan selamat berdatangan. Disertai tawaran kerja dari berbagai agensi hiburan, Nabila mabuk kegembiraan masa depan tampak begitu cerah. Tapi di antara semua pesan itu, mulai muncul undangan-undangan samar dari perusahaan media gelap, pesta pribadi bersama sponsor, dan panggilan telepon bernada manis namun membuat bulu kuduk berdiri. Kamu secantik ini, kalau pandai bersikap, dalam setahun bisa jadi bintang papan atas. Tapi kamu perlu seseorang yang mendukungmu, yang melindungimu. Kamu paham? Kan awalnya Nabila mengira itu sekadar nasihat profesional. Tapi perlahan, ia mulai merasakan tekanan tak kasat mata yang membelit dirinya. Setiap langkah di dunia, kecantikan bukan hanya ditaburi bunga, tapi juga dipenuhi perangkap tak terduga. Di barisan penonton malam final itu, Arman Prasetyo duduk diam memperhatikan setiap gerak-gerik Nabila. Tatapannya bukan kagum, melainkan seperti binatang buas yang baru menemukan mangsa sempurna. Dan sejak saat itu, tali takdir tak terlihat telah mengikat nasib gadis muda itu dengan pengusaha berkuasa tersebut. Sebuah awal dari tragedi yang kelak mengguncang seluruh negeri. Jakarta menyalakan lampunya saat gedung-gedung tinggi menutup hari kerjanya. Di bawah sana, jalanan mulai hidup dengan irama malam riuh. Lelah, tapi menggoda. Malam itu, Nabila bersama kelompok pemenang kontes dibawa oleh Mbak Rani, manajer dari agensi hiburan, menuju sebuah klub malam mewah di kawasan SCBD. Jalan Jenderal Sudirman. Tempat itu disebut surga bagi kalangan elit, di mana minuman mahal mengalir seperti sungai. Musik elektronik berdentum menembus dada, dan nasib banyak orang dimulai sekaligus berakhir di kegelapan. Udara di dalam klub begitu pekat campuran alkohol, asap rokok, dan parfum mahal menimbulkan mabuk manis yang mudah menjatuhkan siapapun. Para penari bergoyang liar mengikuti irama bass yang menghentak. Lampu laser menembus kerumunan, menyorot wajah-wajah lelah yang tetap memaksakan senyum. Di sudut VIP yang terpisah, Arman Prasetyo duduk di sofa kulit, memegang gelas berisi minuman berwarna keemasan. Setelan hitamnya rapi, jam tangan Swissnya berkilau di bawah lampu, menambah aura kekuasaan. Tatapannya menyipit, tajam seperti dua bilah pisau. Anak buahnya, Bima dan Joko, menuangkan minuman sambil memperhatikan lantai dansa layaknya anjing pemburu menunggu aba-aba. Ketika Nabila Ayu dan teman-temannya melangkah masuk, suasana seakan berhenti sejenak. Gadis muda itu, dengan gaun putih sederhana dan kulit bersinar, tampak begitu menonjol di antara keramaian berwarna. Banyak mata memandang, ada yang kagum, ada yang iri, tapi pandangan Arman berbeda. Ia tersenyum miring. Jarinya mengetuk meja pelan, sinyal yang langsung dimengerti anak buahnya. Dalam hitungan detik, Bima mendekati kelompok gadis itu. Silakan ke meja VIP. Pak Arman mengundang, ini kesempatan besar. Nabila sedikit mundur, ragu. Namun Mbak Rani segera menepuk punggungnya pelan. Suara rendah namun penuh tekanan. Ayo. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Di tengah dentuman musik dan kilatan cahaya, Nabila merasa gelisah. Tapi di depan tatapan teman-temannya, ia tak mampu menolak. Langkahnya gemetar saat ia berjalan menuju meja VIP. Begitu duduk, aroma alkohol pekat menyeruak dari tubuh pria di depannya. Arman mencondongkan tubuh, matanya menelusuri tubuh Nabila dengan pandangan yang membuat darahnya dingin. Selamat malam. Runner-up Nabila Ayu
Aku menonton finalmu. Kau benar-benar mencuri perhatian, katanya sambil mengangkat gelas dan menawarkannya. Minumlah sedikit. Ini untuk merayakan keberhasilanmu. Perempuan cantik selalu tampak lebih memesona dengan segelas anggur. Nabila menolak halus. Maaf, aku jarang minum. Teman-temannya tertawa. Tepuk tangan mereka menyatu dengan musik, seolah menertawakan penolakannya. Tatapan Mbak Rani menegur halus jangan membuat suasana kaku. Akhirnya Nabila menyesap sedikit. Rasa pahit alkohol mengalir di tenggorokannya. Pipinya memanas. Arman tertawa kecil. Menepuk bahunya. Bagus. Berani juga. Kau pantas untuk kuinvestasikan. Kata-katanya terdengar manis. Menjanjikan karier internasional. Kontrak besar. Bahkan studi di Eropa. Namun di balik senyumannya, mata Arman memancarkan sesuatu yang membuat Nabila menggigil tatapan binatang buas yang baru menandai mangsanya. Dalam hiruk-pikuk musik malam itu, di antara asap dan lampu yang berputar, takdir seorang gadis muda mulai berbelok ke arah gelap yang tak bisa lagi diputar balik. Nabila menggeleng pelan, mencoba menolak dengan sopan. Maaf, mungkin besok aku sibuk, katanya ragu. Namun Mbak Rani, sang manajer, segera menyela dengan suara tegas namun manis. Nabila, kamu harus tahu kapan harus menangkap peluang. Orang seperti Arman Prasetyo bisa membuatmu melesat lebih jauh daripada siapapun. Banyak gadis bermimpi mendapatkan kesempatan ini tapi tidak pernah berhasil. Jangan sia-siakan, teman-teman di sekeliling ikut menimpali. Sebagian berbisik dengan nada iri sekaligus kagum. Salah satu di antara mereka bahkan berbisik ke telinganya, "Kamu bodoh kalau menolak. Ini kesempatan emas." Ada yang rela menghabiskan miliaran rupiah demi makan malam pribadi dengannya tapi tetap tidak bisa. Kalimat itu menusuk hati Nabila seperti jarum halus yang menembus kulit. Tangannya bergetar saat menyentuh kartu nama hitam bertepi emas itu. Jantungnya berdetak cepat, seperti ada irama tak terlihat yang menekan dari dalam. Dalam pikirannya, bayangan keluarganya melintas Ibu Sari, yang setiap hari berjualan ikan di pasar. Pak Hasan yang tubuhnya kurus karena kerja keras di gerobak tua, dan janji yang pernah ia ucapkan pada diri sendiri bahwa ia akan mengubah nasib, agar orang tuanya tak perlu menderita lagi. Namun kenangan tentang tatapan tajam dan genggaman dingin Arman Prasetyo di klub malam-malam sebelumnya kembali menghantam benaknya. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuh, membuat punggungnya dingin seperti disiram air es. Kartu nama itu tiba-tiba terasa berat. Bukan seperti undangan, melainkan seperti batu yang menariknya turun ke dasar jurang. Ia ingin menolak, ia ingin berdiri dan pergi. Tapi di hadapan tatapan orang-orang, tekanan dari manajer, dan tawa, puas Arman yang duduk dengan tangan terlipat seperti predator yang telah menguasai mangsanya. Nabila tak punya pilihan lain. Baik, aku akan datang, ucapnya pelan. Suaranya bergetar. Arman tersenyum puas, mengangkat gelas anggurnya tinggi-tinggi seolah memberi selamat. Bagus. Kamu tidak akan menyesal, katanya dengan nada tenang, tapi di dalam hati Nabila, firasat gelap mulai tumbuh. Keluar dari klub, ia duduk diam di kursi belakang taksi, matanya kosong menatap keluar jendela. Kota Jakarta masih gemerlap, lampu-lampu berpendar indah di bawah langit malam. Tapi bagi Nabila, semuanya hanya terlihat seperti cahaya buram yang berputar-putar tanpa henti. Di tangannya, kartu nama hitam berkilau sebuah tiket satu arah menuju jalan buntu. Sore keesokan harinya, ketika matahari tenggelam di balik gedung-gedung kaca Jakarta Pusat, sebuah Mercedes hitam mengilap berhenti di depan apartemen sederhana tempat Nabila tinggal. Sopir berpakaian jas hitam dan berkacamata gelap keluar, membungkuk sopan. Pak Arman sudah menunggu. Jantung Nabila berdebar kencang.
Ia mengenakan gaun putih sederhana, riasan ringan, mencoba terlihat elegan tapi tidak mencolok, tangannya memegang erat tas kecil. Sementara pikirannya kacau oleh berbagai kemungkinan, namun bayangan wajah tegas Mbak Rani dan semua janji manis tentang masa depan yang gemerlap membuatnya menggigit bibir dan melangkah naik ke dalam mobil. Jalan menuju Pondok Indah malam itu terasa sunyi aneh. Pohon-pohon di tepi jalan berdiri diam, bayangannya memanjang di bawah cahaya jingga senja. Mobil melaju cepat melewati deretan rumah mewah, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi hitam setinggi 3 meter. Kamera keamanan di atasnya berputar pelan, memantau dengan tatapan dingin. Gerbang berderit saat terbuka. Dan di baliknya tampak sebuah villa putih megah dikelilingi tembok tinggi berlapis kawat berduri. Kolam renang biru berkilau di jua taman rapi. Batu lantai di halaman bersih tanpa debu. Semuanya tampak sempurna, terlalu sempurna. Nabila menelan ludah. Rasanya seperti melangkah ke dunia kemewahan tanpa jiwa, di mana segala sesuatu tertata terlalu rapi. Seolah menyembunyikan rahasia kelam, Arman Prasetyo telah menunggunya di depan pintu. Kali ini ia tidak mengenakan setelan jas, melainkan kemeja sutra abu-abu dengan kancing atas terbuka. Menampakkan rantai emas di lehernya, rambut peraknya disisir rapi. Namun matanya memancarkan kilau aneh. "Kamu datang juga? Aku sudah menunggu sejak sore," katanya ramah. Senyumnya terlalu lebar untuk disebut tulus. Nabila menunduk. "Iya, aku datang." Sopir menitip pintu mobil, lalu mundur. Nabila berdiri sendirian di halaman luas. Zanzi khoảnh khắc itu. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Masuk ke dalam. Nabila tertegun. Lantai marmer putih berkilau. Dinding dihiasi lukisan minyak besar. Lampu kristal bagai melap zicennya. Meja panjang di ruang makan tersusun anggur merah dan makanan mahal. Tapi anehnya, seluruh villa sunyi mencekam. Tidak ada pelayan, tidak ada musik, hanya suara langkahnya yang menggema di lantai dingin. Bercampur tawa kecil Arman di samping, ia menyadari semua jendela tertutup tirai tebal. Tidak ada setitik cahaya luar menembus. Udara di dalam terasa berat, menekan seperti kotak besar yang dirancang untuk mengurung jiwa. Arman menoleh, mengulurkan tangan. "Malam ini, kamu tamu kehormatanku. Anggap saja ini rumah keduamu." Suaranya menggema. Terdengar seperti pernyataan kepemilikan. Nabila menggigil. Napasnya cepat. Kartu nama hitam malam sebelumnya kini berubah menjadi kunci menuju penjara emas. Ia tahu, sejak pintu villa tertutup di belakangnya, semua cahaya gemerlap Jakarta telah menjauh. Setelah makan malam yang dingin dan hampa, saat gelas-gelas anggur hampir kosong dan piring-piring hanya tersisa remah, Arman berdiri. Matanya menyapu cepat ke arah Nabila, lalu memberi isyarat agar ia mengikutinya. Dentum langkah sepatu hak tinggi, Nabila bergema di koridor panjang yang berliku. Tidak ada jendela. Hanya lampu berwarna kuning pucat memantulkan bayangan panjang di dinding. Udara semakin pengap. Ia menyadari setiap pintu yang mereka lewati terkunci dari luar. Akhirnya, Arman berhenti di depan sebuah pintu kayu gelap. Ia mengeluarkan kunci kecil berkilau, memutarnya pelan. Saat pintu terbuka, aroma dupa menyengat langsung memenuhi ruangan, membuat kepala Nabila pusing. Ruangan itu besar tapi tertutup rapat, tanpa jendela. Hanya satu pintu yang kini tertutup di belakang. Di tengahnya berdiri ranjang besar berseprai putih bersih. Di sampingnya meja kayu dengan 2 gelas anggur dan tumpukan berkas tebal. Di dinding tergantung potret wanita-wanita cantik. Semuanya menatap kosong dengan mata dingin. Bulu kuduk Nabila meremang. Ia mundur selangkah. Lalu terdengar suara klik keras. Arman telah mengunci pintu dan menyimpan kunci di sakunya. Ia berbalik, senyum miring di bibirnya. "Aku tidak mau diganggu malam ini."
Kau cukup berada di sini bersamaku. Jantung Nabila berdegup liar. Aku kira kita akan membicarakan pekerjaan. Katanya pelan. Arman tertawa pendek, menunjuk berkas di meja. Benar, itu pekerjaanku. Semua gadis yang bekerja sama denganku sekarang jadi bintang. Tapi kalau ingin mendapat sesuatu, kau juga harus tahu bagaimana memberi sesuatu. Kalimat itu seperti pisau dingin yang menembus pikirannya. Aku hanya ingin berkarir dengan cara yang jujur, katanya gemetar. Arman tertawa keras. Suara tawanya menggema di ruangan sempit. Jujur kau terlalu muda. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar jujur. Semua orang harus menukar sesuatu untuk sesuatu. Pertanyaannya, berapa yang kau rela tukar? Tangan beratnya mendarat di bahu Nabila. Ia tersentak. Lui ke belakang. Tapi dinding dingin menghalangi. Nafas Arman hangat. Mùi rượu nồng. Suaranya trầm thấp bên tai, jangan takut. Aku suka kepolosanmu. Aku janji akan lembut. Nabila Randrei. Nước mắt trào ra. Tolong, aku ingin pulang. Suaranya nghẹn ngào. Senyum Arman menghilang. Matanya trở nên lạnh lẽo. Suaranya zit qua răng. Ingat, kesempatan tidak datang dua kali. Kalau kau menolak, ada orang lain yang akan menggantikanmu. Udara di ruangan itu seketika menjadi pekat. Nyu bisa menelan napas. Gadis muda itu berdiri kaku. Punggung menempel dinding. Di hadapannya, hanya sosok pemangsa yang menanggalkan topeng manusia. Tangan Arman semakin kuat menggenggam seolah một chiếc còng vô hình telah mengunci nasibnya. Malam itu, di dalam kamar tanpa jendela, Nabila menyadari bahwa harga dari kemasyhuran terkadang bukan hanya air mata, malah seluruh kehidupan. Pesan singkat itu muncul di layar ponsel seperti bayangan maut. Besok malam, Hotel Mulia Senayan. Hanya aku dan kamu. Aku punya kejutan untukmu. Hati Nabila Ayu mencengkeras. Ia tahu persis makna di balik undangan yang dibungkus kata manis itu. Ia ingin menolak, ingin lari. Tapi suara dingin di dalam kepalanya berbisik. Jika kali ini kau tak datang, segalanya akan berakhir. Kariermu, reputasimu, semua yang sudah kau bangun akan runtuh. Duduk di tepi jendela apartemennya di Jakarta Selatan, Nabila menatap jalan raya, Jalan Gatot Subroto yang dipenuhi mobil berkilau di bawah hujan lampu. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah masih ada jalan keluar? Atau ia benar-benar sudah menjadi boneka di tangan pria itu di luar? Kota Jakarta tetap gemerlap seperti sangkar emas raksasa. Namun di dalam dirinya, sayap-sayap kecil yang dulu penuh harapan mulai kehilangan tenaga. Tali-tali tak terlihat semakin erat, menyeretnya perlahan menuju tepi jurang. Malam itu, langit Jakarta mendadak runtuh dalam hujan deras. Tetesan air jatuh seperti cambuk dingin, seolah berusaha membersihkan dosa kota. Tapi bagi Nabila, setiap tetes hujan justru menambah rasa takut yang membeku di dadanya. Ponselnya bergetar lagi. Satu pesan pendek muncul dengan nada dingin seperti ujung pisau. Kau harus datang. Jika tidak, jangan salahkan aku. Tak ada lagi bunga, hadiah, atau kata mani. Nada Arman Prasetyo kini berubah menjadi perintah. Nabila menggenggam ponsel erat-erat. Jemarinya gemetar. Ia tahu kali ini, ia tak bisa mundur. Sebuah Mercedes hitam berhenti di depan apartemen. Lampunya menembus tirai hujan. Mobil itu meluncur perlahan menembus malam menuju Pondok Indah. Kali ini, suasananya berbeda. Tak ada musik lembut, tak ada cahaya hangat. Taki ada senyum hama. Hanya kesunyian pekat dan cahaya lampu kuning yang berpendar seperti mata pemangsa di kegelapan. Ketika pintu besar villa tertutup di belakangnya, suara kunci berputar terdengar seperti dentang palu hakim yang menandai akhir segalanya. Arman duduk di ruang tamu dengan setelan sutra hitam, segelas anggur merah di tangan. Ia tidak lagi pura-pura ramah. Tatapannya tajam, suaranya serak dan berat. Aku paling benci pengkhianatan.
Ucapnya datar. Nabila menggenggam ujung gaunnya, tubuhnya lemas. Aku tidak pernah berkhianat. Aku hanya takut, katanya hampir berbisik. Arman tertawa kecil. Tawanya parau dan membuat bulu kuduk berdiri. Takut kau, memang seharusnya takut. Tapi bukan padaku, takutlah pada akibat. Ketika engkau membuatku kecewa. Ia menjentikan jarinya. Dari balik tirai mungkul dua pria tegap. Bima dan Joko. Wajah mereka tanpa ekspresi. Nabila belum sempat bergerak ketika keduanya mendekat. Dunia seolah menyempit. Cahaya lampu menari-nari di dinding seperti bayangan maut. Lepaskan aku, kumohon. Suaranya tercekat. Tapi hujan di luar menelan semuanya. Mereka membawanya melewati lorong panjang menuju halaman belakang villa yang gelap gulita. Di sana, di bawah langit yang terbelah oleh petir, sebuah kolam ikan lele raksasa terhampar. Airnya hitam beriak, seperti mata tak bernama yang mengintai dari kegelapan. Nabila berlutut di tepi kolam. Air hujan bercampur dengan air mata di wajahnya. Arman mendekat perlahan. Asap cerutu melingkar di udara. Tatapannya dingin dan kosong. Kau tahu, katanya tenang. Banyak wanita cantik pernah berdiri di tempat ini. Mereka semua berjanji akan patuh. Tapi yang menentang, semuanya menghilang. Ia mengembuskan asap perlahan, lalu menatap wajah Nabila yang pucat. Kau cantik. Tapi bodoh, seharusnya kau hanya tersenyum dan menuruti kemauanku. Tapi kau memilih menentang. Dan bagi yang menentang, ia berhenti, menatap permukaan air yang beriak. Tidak ada jalan kembali. Petir menyambar. Angin berputar. Kota seolah nahan napas. Malam itu, langit Jakarta menyaksikan keheningan yang tak seorang pun mampu mendeskripsikan. Sejak Zaifud itu, nama Nabila Ayu lenyap dari dunia. Gemerlap yang pernah memujanya. Hujan terus turun, menutup semua jejak. Menenggelamkan setiap sisa bisikan. Villa Arman Prasetyo berdiri sunyi di bawah hujan, sementara air kolam yang hitam memantulkan bayangan samar seperti rahasia yang tak ingin terungkap. Keesokan paginya, matahari Jakarta bersinar cerah seperti tak ada yang terjadi. Berita infotainment hanya menulis singkat runner-up kedua putri Indonesia. Nabila Ayu memutuskan vakum sementara untuk fokus belajar. Publik sempat lupa. Dunia hiburan melanjutkan langkahnya. Tak ada yang bertanya kemana Nabila pergi, namun malam-malam di Pondok Indah tak pernah benar-benar tenang. Kadang, di tengah hujan deras, air kolam di halaman belakang villa itu bergelombang tanpa sebab. Seperti bisikan dari mereka yang tak sempat pulang. 3 bulan berlalu sebelum rahasia itu mulai retak. Suatu pagi, warga sekitar dikejutkan oleh penemuan sepotong kain putih di saluran air dekat Villa Arman Prasetyo. Polisi datang, lalu tim forensik menyelidiki. Hasil uji laboratorium mengungkap hal yang mengguncang noda darah manusia. Cocok dengan data medis Nabila Ayu. Dari temuan kecil itu, penyelidikan besar dimulai. Polisi menyelidiki villa diam-diam, dan mereka menemukan kejanggalan setiap kali hujan deras turun. Kolam ikan lele di halaman belakang bergejolak, memunculkan bau logam aneh. Malam berikutnya, satuan khusus bergerak. Puluhan petugas mengepung villa. Lampu sorot menembus kegelapan. Wajah Arman memucat saat melihat mereka. Untuk pertama kalinya, matanya kehilangan kesombongan. Penyelidik menemukan ruangan tersembunyi, rekaman video, serta bukti-bukti yang tak terbantahkan. Semua rahasia yang ia kubur dalam diam perlahan muncul ke permukaan. Seperti bayangan yang tak bisa lagi tenggelam, kekuasaan dan kemewahan runtuh dalam sekejap. Arman Prasetyo, sang penguasa properti yang dulu disegani, kini berdiri sebagai pria rapuh yang tak lagi mampu menutupi kejahatannya. Jakarta Gempa, media, Wogenet, dan publik bergetar oleh satu nama, Arman Prasetyo, sang pembunuh berseragam kehormatan. Dan sejak hari itu,
Kolam di Villa Pondok Indah tak pernah benar-benar tenang lagi. Setiap kali angin malam bertiup, airnya bergelombang, memantulkan cahaya samar, seperti kenangan dari mereka yang tak sempat diselamatkan. Berita itu menyebar seperti badai, surat kabar, televisi, hingga media sosial serempak menayangkan tajuk yang sama. Seluruh Indonesia terguncang. Rakyat marah, jijik, sekaligus merinding memikirkan bahwa di balik cahaya megah kota metropolitan, ternyata tersembunyi sebuah neraka yang nyata. Dan akhirnya, nama Arman Prasetyo resmi dibawa ke hadapan meja hijau. Pagi itu, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penuh sesak. Ratusan wartawan berdesakan sejak di gerbang, kamera berkilat tanpa henti. Di hang kursi penonton, keluarga para korban duduk dengan mata merah sembab. Beberapa ibu memeluk erat foto putri mereka dalam diam. Udara di ruangan terasa padat, tegang. Seolah setiap helaan napas ikut menanggung beban, dentang lonceng pengadilan menggema. Ruangan mendadak senyap. Pintu ruang sidang terbuka. Arman Prasetyo digiring masuk. Tangan terborgol. Wajahnya pucat pasi. Ia mengenakan kemeja putih kusam. Langkahnya berat. Matanya kosong. Tak ada lagi kesombongan lelaki kaya yang dulu disegani, hanya kehampaan dari seseorang yang kehilangan segalanya. Begitu ia berdiri di kursi terdakwa, suara tangis dan teriakan meledak dari deretan keluarga korban. "Setan kembalikan anakku." Darah 15 gadis itu menjerit minta keadilan. Kau dengar hakim mengetukkan palu berkali-kali, meminta ketenangan. Namun suasana tetap bergemuruh. Ini bukan sidang biasa, melainkan sidang yang akan dicatat dalam sejarah. Jaksa penuntut berdiri. Suaranya tegas dan bergetar. Terdakwa Arman Prasetyo, lahir tahun 1962. Didakwa atas pembunuhan berencana dengan tingkat kekejaman luar biasa, perusakan jenazah, dan pelecehan terhadap banyak perempuan. Bukti-bukti tak terbantahkan hasil uji DNA korban yang ditemukan di kolam. Rekaman kamera tersembunyi, kesaksian saksi, serta jejak forensik. Jaksa berhenti sejenak, menatap lurus. Apakah terdakwa mengakui perbuatannya? Arman menunduk, tangan terborgolnya gemetar. Aku hanya tidak ingin mereka meninggalkanku. Aku terlalu mencintai kecantikan. Aku tidak bisa menahan diri. Kalimatnya belum selesai. Ruangan sudah bergemuruh. Suara tangis, teriakan marah, dan sumpah serapah bercampur jadi satu. Seorang ibu memeluk foto anaknya sambil berteriak histeris. Anakku baru 19 tahun, ia belum sempat hidup. Beberapa orang menunduk, tak sanggup menatap layar besar yang menayangkan bukti video dari berkas penyidikan rekaman para gadis saat terakhir kali terlihat memasuki ruangan tertutup itu. Suara isak pilu menggema di ruangan sidang. Pengacara keluarga korban berdiri. Suaranya parau menahan emosi. Yang mulia, ini bukan sekadar kasus kriminal. Ini kejahatan terhadap kemanusiaan. Noda yang tak akan pernah terhapus. Keluarga-keluarga kehilangan anak, kehilangan harapan, sementara masyarakat kehilangan rasa percaya. Tidak ada pengampunan bagi orang ini. Ruangan kembali sunyi saat hakim mempersilakan terdakwa menyampaikan kata terakhirnya. Arman terkulai di kursi, suaranya serak, matanya buram. Aku menyesal, aku tahu aku pantas mati. Aku hanya memohon agar hukumanku dijalankan cepat. Jangan siksa aku lagi. Permintaan itu justru menyalakan kembali amarah di ruangan. Seorang pria berdiri. Suaranya pecah oleh tangis. Cepat mati putriku, disiksa perlahan sebelum nyawanya diambil. Kau pikir kematian cepat itu adil untukmu? 3 kali palu. Hakim mengetuk meja. Suara keras itu memotong semua tangis dan teriakan. Hakim ketua berdiri. Suaranya tenang namun tajam. Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa sangat kejam, menyebabkan kematian banyak korban, serta mengguncang ketertiban dan rasa aman masyarakat. Berdasarkan bukti,
kesaksian, dan pengakuan terdakwa. Pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa Arman Prasetyo. Suara itu menggema. Sebagian orang bertepuk tangan, sebagian lain menangis, ada yang berlutut, ada yang hanya menatap kosong. Arman terdiam, lututnya lemas, tatapannya menembus kerumunan, mencari sesuatu, mungkin penyesalan, mungkin pengampunan, tapi yang tersisa hanyalah kehampaan total. Di luar pengadilan, langit Jakarta mendadak gelap. Hujan turun deras. Petir menyambar seolah menyuarakan keputusan langit. Tapi kali ini, tak ada yang takut, karena untuk pertama kalinya, keadilan benar-benar ditegakkan. Dan kisah tentang Arman Prasetyo, sang pengusaha berdarah dingin, serta 15 gadis muda yang menjadi korban, akan selamanya menjadi luka kolektif, sebuah pengingat bahwa di balik kilau kemewahan, satu langkah salah bisa menjatuhkan manusia ke jurang tak berdasar.